Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rosik dengan NIM 22114757. Di sini saya akan membuat ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Jaringan Nirkabel. Yang pertama, nomor 1, buatlah topologi sesuai dengan gambar di atas dan hubungkan semua perangkat sesuai tabel spesifikasi. Gunakan jenis kabel yang sesuai seperti strike atau crossover untuk setiap koneksi. Berikut topologi jaringannya yang sudah saya buat. Ada laptop sales A, laptop sales B, PC administrator, WLC, tablet sales C, tablet sales D, smartphone gudang A, smartphone gudang B, dan smartphone gudang A. Dan ada tablet marketing, smartphone tamu, iWeb MB, laptop HRD A, dan laptop HRD B, dan ada servernya juga. Nah, selanjutnya di nomor 2, buatlah VLAN 1 hingga VLAN 6 pada perangkat multi-layer switch sesuai tabel spesifikasi. Masukkan IP address subnet mask dan atur port 1/0/21, 1/0/22, 1/0/23, dan yang terakhir 1/0/24 sebagai terang. Masuk ke MSW, terus ke CLI di sini. Setelah itu masuk ke global konfigurasi dengan cara masuk ke privilege mode dulu, ketika enable. Ketika konfigurasi, saya membuat VLAN 1 dengan default, dan VLAN 2 dengan nama HRD, VLAN 3 dengan nama marketing, VLAN 4 dengan nama sales, VLAN 5 dengan nama gudang, dan yang terakhir VLAN 6 dengan nama tamu. Di sini saya menggunakan screenshotan dari laporan saya. Selanjutnya saya membuat IP address untuk semua VLAN yang telah saya buat tadi. VLAN 1 dengan IP address 192.168.1.1, 255.255.255.0. VLAN 2 dengan IP address 192.168.255.255.255.0. VLAN 3 dengan IP address 192.168.3.1, 255.255.255.255.0. VLAN 4 dengan IP address 192.168.4.1, 255.255.255.0. VLAN 5 dengan IP address 192.168.5, 1.255.255.255.0. VLAN 6 dengan IP address 192.168.6.1.255.255.255.0. Dan saya tidak lupa untuk menyalakan interface dengan cara no shutdown. Berikut hasil screenshotannya konfigurasi saya. Dan yang terakhir itu mengubah mode interface 1/0/2124 menjadi mode terang. Mode terang bertujuan agar interface yang dipilih dapat meneruskan banyak VLAN dalam satu kabel saja. Jika tidak dibuat, maka untuk proses selanjutnya tidak bisa. Berikut hasil konfigurasinya. Soal yang nomor 3 itu konfigurasi DHCP pool untuk setiap VLAN pada perangkat MSW sesuai tabel spesifikasi. Tambahkan IP exclude range untuk setiap VLAN seperti pada tabel. Nah, berikut saya membuat IP DHCP pool untuk semua VLAN. Pertama, saya membuat IP DHCP pool VLAN 1 dengan network 192.168.1.0, 255.255.255.255, dan default rootnya ada 192.168.1.1. VLAN 2 dengan network 192.168.2.0, 255.255.255.0, dan default rootnya 192.168.2.1. VLAN 3 dengan network 192.168.3.0, 255.255.255.255, dan default rootnya ada 192.168.3.1. VLAN 4 dengan network
168.4.0 dan 255 dan default rootnya ada 192.168.4.1 VLAN 5. Dengan network 192.168.5.0 255 dan default rootnya 192.168.5.1 VLAN, itu untuk VLAN 6. Dengan network 192.168.6.0 255 dan default rootnya ada 192.168.6.1. Fungsi dari IP ini DHCP pool adalah untuk memberikan IP address, subnet mask, dan gateway secara otomatis ke perangkat klien secara langsung. Berikut screenshotan konfigurasinya. Selanjutnya saya mengecualikan beberapa IP address agar tidak bisa digunakan oleh perangkat klien ketika DHCP sudah diaktifkan, yaitu dengan cara IP DHCP include address 192.168.6.1 yang berarti IP address tersebut tidak dapat didapatkan oleh perangkat klien ketika DHCP sudah diaktifkan. Yang nomor 4, atur perangkat server sesuai tabel spesifikasi DNS, HTTP, HTTPS, dan ATRIPL dengan konfigurasi. Di sini masuk. Sekarang saya masuk ke perangkat server. Lalu masuk ke menu service, klik DNS. Klik radio ini, di on kan. Lalu saya menambahkan jarnir.com dan wlcjarnir.com sesuai dengan yang di soal. DNS atau domain name system itu agar dapat masuk address dengan namanya saja. Selanjutnya klik HTTP. Di sini di on kan juga, ini sama HTTPS nya juga di on kan, dan edit bagian index.html. Dan terakhir itu di sini ada ATRIPL itu authentication, authorization, and encoding, dan aktifkan. Lalu mengubah radius port menjadi 1812. Radius portnya 1812. Setelah itu saya menambahkan user di ATRIPL ini berfungsi agar hanya para user yang telah ditambahkan boleh mengakses ke dalam jaringan yang akan kita buat nantinya. Berikut username, nama-namanya ada gudang 1 dengan password gudang 1. Yang kedua itu ada gudang 2 dengan password gudang 2. Yang ketiga HRD 1 dengan password HRD 1. Yang keempat HRD 2 password HRD 2. Yang kelima MKT 1 dengan password MKT 1. Yang keenam MKT 2 dengan password MKT 2. Dan soal selanjutnya nomor 5 itu atur perangkat PC administrator dengan IP address dan konfigurasi sesuai tabel spesifikasi. Di sini kita masuk masuk ke perangkat PC administrator, lalu masuk ke menu desktop, IP konfigurasi untuk memberikan IP address dengan IP 192.168.1.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.1.1 dan DNS servernya 0.0.0.0. Dan soal selanjutnya nomor 6, konfigurasikan WLC dengan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Selanjutnya saya masuk ke WLC, klik menu config, lalu masuk ke manajemen. Nah, berikut memberikan IP address.
dengan IP address IPv4 address 192.168.1.254. Subnet masknya 255.255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. DNS server 192.168.1.2. Dan soal selanjutnya itu nomor 7. Pada perangkat PC administrator masuk ke HTTP 192.168.1.254 dan buat akun admin untuk WLC. Tambahkan pengaturan sesuai tabel. Buat wireless network dengan nama tamu dan password tamu underscore 123. Lalu nonaktifkan Ghost Network. Dan masih PC admin menu desktop, tapi saya melakukan web browser dan masukkan HTTP 192.168.1.255 untuk membuat akun WLC dengan nama Amikom dan password Amikom1. Berikut screenshotan dari laporan saya di menu administrator. Setelah itu saya membuat wireless network dengan tamu dan password tamu underscore 123 dengan manajemen IP address 192.168.1.254. Berikut hasilnya, screenshotannya. Dan soal yang nomor 8, login ke HTTP, login ke dan atau primary DHCP server di VLAN. Manajemen menjadi 192.168.1.1. Nah, kita masuk ke masih di PC administrator, ke web browser. Kita login menggunakan IP yang tadi. Login dengan username Amikom dan passwordnya Amikom. Nah, di sini sudah masuk ke administrator. Saya baru masuk, lalu masuk ke menu controller dan klik interface. Klik interface untuk mengkonfigurasi manajemen untuk menambahkan primary DHCP. Berikut interface name-nya, ada gudang, HRD, manajemen, marketing, sales, dan nomor selanjutnya nomor 9, buat SSID untuk setiap VLAN di menu VLAN sesuai tabel spesifikasi. Selanjutnya saya akan membuat dengan nama HRD dengan HRD, marketing, sales, dan gudang dari semua VLAN yang telah saya buat tadi di awal, dan saya memasukkan IP address, subnet mask, gateway, serta primary DHCP sesuai dengan yang ada di tabel. Good. HRD, nah berikut ada IP-nya VLAN 2. Dan nomor selanjutnya nomor 10, tambahkan server radius di menu header security WLC dengan IP 192.168.1.2 dan share script Jarnir 123. Sini masuk ke security. Lalu klik radius.
klik radio, saya di sini memasukkan IP 192.168.1.2 dengan secret Jarnir 123. Radius ini berfungsi untuk mengamankan A-triple yang ada di jaringan. Nah, berikut ada IPv4-nya 192.168.1.2 dengan password Jarnir 123. Dan yang nomor selanjutnya itu nomor 11, tambahkan VLAN baru untuk setiap VLAN dengan detail HRD, WPA2, A-triple server 192.168.1. Advanced Flag Connect Active. Marketing sama seperti HRD. Sales Open Access Advanced Flag Connect Active. Gudang sama seperti HRD. Guest WPA2 PSK. Password tamu 123. Advanced Flag Connect Active. Di sini masuk ke WLAN untuk masing-masing SSID yang telah dibuat tadi. Untuk WLAN HRD, marketing, dan gudang memiliki cara yang sama setelah membuat nama VLAN dan SSID di security. Nah, berikut adalah WLAN ID-nya. Ada WLAN 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan profil name-nya ada tamu, HRD, marketing, sales, gudang, US. Jadi hanya masukkan nama SSID saja, nanti bisa terhubung dengan jaringan. Terakhir, untuk US atau tamu hampir mirip dengan HRD, marketing, dan gudang, tetapi bedanya yaitu di security pilih WPA2 PSK dan masukkan password tamu 123. Nah, berikut dan yang berikutnya itu nomor 12, konfigurasikan perangkat LWAP agar melewatkan IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client di interface Gigabit Ethernet 0. Saya masuk ke perangkat LWAP, MB, RB, dan LB. Setelah itu masuk ke menu config, ya udah menu config, dan masuk ke interface. Masuk ke interface Gigabit 0, masukin. Nah, di sini IP konfigurasinya DHCP. Untuk klik DHCP untuk mendapatkan IPv4 address 192.168.1.12. Subnet masknya 255.255.255. Dan yang nomor 13, atur WLC primary controller dengan IP 192.168.1.254. Masih di perangkat yang sama ya. Masih di perangkat yang sama. Masih dan menu config selanjutnya juga klik WLC, dan ini primary controllernya berikan IP 192.168.1.254. Dan yang soal nomor 14, buat AP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan. Masuk lagi ke perangkat PC administrator, masuk ke menu WLAN dan klik AP Groups. AP Group untuk membuat AP baru dengan nama gedung, gudang, gues, sales, gedung. Kita klik AP Group dulu
Nah, di sini ada nama AP grupnya dengan gedung kanan, gedung kiri, gedung utama. Dan yang nomor 11 nomor 15, atur WLAN ke kategori AP group berikut. Gedung kiri WLAN marketing dan WLAN sales. Gedung kanan WLAN sales dan WLAN gudang. Gedung utama WLAN HRD dan WLAN tamu. Nah, di sini ada AP group deskripsinya, sales dengan sales gudang. Nah, bisa dilihat sales gudang. Selanjutnya klik gedung kanan. Klik gedung selanjutnya klik gedung kiri. Nah, dengan description marketing sales. Nah, di sini wilayahnya bisa dilihat. Terakhir masuk ke gedung kanan. Dan nomor, nah bisa dilihat ini WLAN ID-nya. Ya, dan selanjutnya yang nomor 16 itu hubungkan perangkat klien ke WLAN dengan tamu web menggunakan WPA2 PSK, password tamu _123, HRD dengan WPA2, username HRD1 atau HRD2, sales open access, marketing WPA2, username MKT1 atau marketing 2, gudang WPA2, username gudang 1 atau gudang 2. Yang pertama masuk ke HRD. Masuk ke wireless. Nah, di sini authentication-nya udah diubah WPA2, user ID-nya HRD1 dan passwordnya HRD2. Dan selanjutnya di tamu. Nah, di sini tamu juga authentication-nya SSID-nya ada tamu, authentication-nya WPA2 PSK, password-nya tamu _123. Dan yang ketiga itu sales. Sales juga sama di sini. Oh, di sini sales karena disable jadi nggak ada password sama authentication-nya itu WPA2 PSK. Dan yang keempat itu ada marketing. Marketing di sini authentication-nya WPA2, user ID MKT2, passwordnya MKT2. Dan yang terakhir itu ada gudang. Gudang A. Nah, authentication-nya WPA2, user ID-nya gudang 1 dengan gudang 1, passwordnya gudang 1. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.